Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat LH Inspiratif, pada bagian ketiga kisah lengkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan disajikan mengenai kisah beliau mulai dari peristiwa renovasi Ka'bah, turunnya wahyu, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, hingga berdakwah terang-terangan kepada kaum kerabat beliau. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Yuk simak kisah berikut. Sahabat LH Inspiratif, mohon dukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan jangan lupa meninggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 35 tahun, saat itu orang-orang Quraisy Mekah sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Ka'bah yang pada kala itu hanya berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia, lebih kurang 9 hasta yang dibangun sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam tanpa ada atap. Sehingga kondisi ini sering dimanfaatkan para pencuri yang suka mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. Bangunan Ka'bah pun mulai tampak semakin rapuh dan dindingnya pun sudah mulai tampak pecah-pecah. 5 tahun sebelum kenabian, Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah runtuh. Sementara itu, orang-orang Quraisy Mekah dihinggapi perasaan bimbang antara merenovasi Ka'bah atau membiarkannya seperti apa adanya. Namun pada akhirnya mereka sepakat untuk merenovasi Ka'bah dengan tidak memasukkan bahan-bahan bangunannya kecuali yang baik-baik saja. Mereka tidak menerima masukan atau sumbangan upah dari pelacur, jual beli dengan sistem riba, dan rampasan terhadap harta orang lain. Namun begitu, mereka merasa takut untuk merobohkannya. Awalnya tidak ada yang berani memulai. Akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Mahzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah, lalu diikuti semua orang setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid. Mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai Rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu dan bahan lain yang baik dan memulai membangun. Adapun yang dipercaya untuk bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka mulai berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 atau 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di tanah suci Mekah. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Mahzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan yang semakin runcing di antara mereka, dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, maka dialah yang berhak menentukan siapa yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Mereka pun menerima cara ini. Ternyata Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang-orang melihat dan mengetahui ternyata orang yang pertama masuk melalui pintu masjid adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berbisik-bisik, "Inilah Al-Amin,
kami ridho kepadanya. Inilah dia Muhammad. Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang itu. Lalu beliau meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih tadi untuk memegang ujung-ujung selendang. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya menuju tempat semula. Setelah mendekati tempatnya, beliau SAW mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan diridhoi semua orang. Semua pemimpin-pemimpin kabilah menerima cara ini dengan puas dan lega. Saat pembangunan Ka'bah belum rampung, orang-orang Quraisy Mekah kehabisan dana dari penghasilan yang baik-baik. Maka mereka menyisakan dari bagian utara, kira-kira 6 hasta, yang kemudian disebut Al-Hijr atau Al-Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah agar tidak bisa dimasuki sembarang orang, kecuali oleh orang yang memang ingin melewatinya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap dengan disangga 6 sendi. Nabi telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus. Mendapat sanjungan karena kecerdasan, kelurusan pemikiran, kejujuran, kesopanan, dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Setelah berusia 35 tahun, beliau lebih suka diam lama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran, dan menggali kebenaran. Dengan akalnya beliau mengamati keadaan negeri dan kaumnya. Dengan fitrahnya yang suci, beliau mengamati lembaran-lembaran kehidupan masyarakat, keadaan manusia, dan berbagai lapisan dan golongan. Beliau merasa risih terhadap khurafat dan beliau menghindarinya. Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka. Selagi mendapatkan yang baik, maka beliau mau bersekutu di dalamnya. Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendiriannya. Beliau tidak mau minum khamar, makan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala, dan beliau tidak mau menghadiri upacara atau pertemuan untuk menyembah patung-patung. Bahkan semenjak beliau kecil senantiasa menghindari jenis-jenis penyembahan yang batil ini, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci selain daripada penyembahan kepada patung-patung. Dan hampir-hampir beliau tidak sanggup menahan kesabaran tatkala mendengar sumpah yang disampaikan orang-orang kepada Lata dan Uzza. Tidak diragukan lagi bahwa takdir telah mengelilingi agar beliau senantiasa terpelihara. Jika ada kecenderungan jiwa yang tiba-tiba menggeliti untuk mencicipi sebagian kesenangan duniawi atau ingin mengikuti sebagian tradisi yang tidak terpuji, maka pertolongan Allah masuk sebagai pembatas antara diri beliau dan kesenangan atau kecenderungan yang tidak baik itu. Ibnul Asir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginan untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah kecuali hanya ada 2 kali. Namun kemudian Allah menjadi penghalang antara diriku dan keinginan itu. Setelah itu aku tidak lagi berkeinginan sedikit pun, hingga Allah memuliakan aku dengan risalahnya. Suatu malam aku pernah berkata kepada teman seorang pemuda yang sedang mengembala kambing bersamaku,
karena aku hendak masuk Mekah dan hendak mengobrol di sana seperti yang dilakukan orang-orang atau pemuda lain. Aku akan membantumu melaksanakannya, kata pemuda rekanku. Maka aku beranjak pergi. Di samping rumah pertama yang kulewati di Mekah, aku mendengar suara tabuhan rebana. Ada apa ini? Aku bertanya kepada rekanku. Orang-orang menjawab, perhelatan pernikahan Fulan dan Fulanah. Maka aku ikut duduk-duduk dan mendengarkan. Namun Allah menutup telingaku dan aku langsung tertidur. Hingga aku terbangun karena sengatan matahari esok harinya. Aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan keadaanku. Maka aku mengabarkan apa yang terjadi. Pada malam lainnya, aku berkata seperti itu juga dan perbuatan hal yang sama. Namun lagi-lagi, aku mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya, yaitu tertidur. Maka setelah itu, aku tidak lagi ingin berbuat hal yang semacam itu. Nabi menonjol di tengah kaumnya karena perkataannya yang lemah lembut, akhlaknya yang utama, dan sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya, paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga. Paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya. Sehingga orang-orang Mekah sepakat menjuluki beliau dengan Al-Amin, yang terpercaya. Karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang diridhoi oleh semua orang. Keadaan beliau juga digambarkan oleh Ummul Mukminin Khadijah. Berkata beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Dari beberapa hasil pengamatan beliau sebelum itu telah membentangkan jarak pemikiran antara diri beliau dengan kaumnya. Setelah usia beliau hampir mencapai 40 tahun, sesuatu yang paling beliau sukai adalah mengasingkan diri. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hira di Jabal Nur, yang jaraknya kira-kira 2 mil dari Mekah. Suatu gua yang tidak terlalu besar, yang tingginya sekitar 4 hasta dan lebarnya sekitar 3/4 hingga 1 hasta. Kadang-kadang keluarga beliau ada yang menyertai ke sana. Selama bulan Ramadan beliau berada di gua ini dan tak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan kaumnya yang penuh kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tak pernah lepas dari tahayul. Sementara itu, di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantarkan kepada keridhaan dan kepuasan hati beliau. Begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Muhammad untuk mengemban amanat yang sangat besar, mengubah wajah dunia yang meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi beliau sebelum membebaninya dengan risalah. Beliau pergi untuk mengasingkan diri ini selama jangka waktu sebulan, dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati kegaiban yang tersembunyi di balik alam nyata, hingga tiba saatnya beliau berhubungan dengan kegaiban itu
tatkala Allah sudah memperkenankannya. Setelah usia beliau genap 40 tahun, suatu awal kematangan, dan ada yang berpendapat bahwa pada usia inilah para nabi diangkat menjadi rasul. Mulailah tampak tanda-tanda nubuah yang menyembul dari balik kehidupan pada diri beliau. Di antara tanda-tanda itu adalah mimpi yang hakiki. Selama 6 bulan, mimpi yang beliau alami itu hanya menyerupai fajar subuh yang menyingsing. Akhirnya pada bulan Ramadan, pada tahun ketiga masa pengasingan di Gua Hira, Allah berkehendak untuk melimpahkan rahmatnya kepada penghuni bumi, memuliakan beliau dengan nubuah, dan menurunkan Jibril kepada beliau sambil membawa ayat-ayat Al-Quran, yaitu tepatnya pada malam tanggal 17 atau 21 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kisah kejadian ini yang berbinar karena cahaya dari Allah menguak tabir kegelapan, kekufuran, dan kesesatan hingga mengubah jalan kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Dia berkata, awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah adalah berupa mimpi yang hakiki di dalam tidur beliau. Beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya, melainkan ada sesuatu yang datang menyerupai fajar subuh. Kemudian beliau paling suka mengasingkan diri. Beliau menyendiri di Gua Hira dan beribadah di sana pada malam-malam hari sebelum pulang ke keluarga dan mengambil bekal. Beliau menemui Khadijah dan mengambil bekal seperti biasanya hingga datang kebenaran tatkala beliau sedang berada di Gua Hira. Beliau melanjutkan, malaikat mendatangi beliau seraya berkata, "Iqra, bacalah." Beliau menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Kata beliau, dia, Jibril, memegangiku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Iqra, bacalah." Aku berkata, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Dia, Jibril, memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya, hingga aku merasa sangat sesak dan ketakutan. Kemudian beliau melepaskanku, lalu berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Kemudian Rasulullah mengulang-ulang bacaan ini dengan hati yang bergetar dan ketakutan. Lalu beliau pulang menemui Khadijah binti Khuwailid seraya bersabda, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka beliau diselimuti oleh Khadijah hingga badan beliau tidak lagi menggigil yang layaknya terkena demam. "Apa yang terjadi padaku?" Beliau bertanya kepada Khadijah dan memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, "Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri." Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu, karena engkau adalah orang yang suka menyambung tali persaudaraan, ikut membawakan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Selanjutnya Khadijah membawa beliau pergi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Waraqah adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dia sudah sangat tua dan buta.
Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai sepupuku, dengarkanlah kisah dari saudaramu ini, Muhammad." Waraqah pun bertanya kepada beliau, "Apa yang pernah engkau lihat, wahai saudaraku?" Rasulullah mengabarkan apa saja yang telah dilihatnya. Akhirnya Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku?" Beliau bertanya, "Benar, tak seorang pun yang pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu secara sungguh-sungguh." Waraqah meninggal dunia pada saat-saat turunnya wahyu. Setelah menerima wahyu pertama itu, berselang beberapa lama tidak turun lagi wahyu kepada beliau. Tentang jangka waktu terputusnya wahyu, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang intinya menjelaskan bahwa jangka waktunya adalah beberapa hari. Pada masa-masa terputusnya wahyu itu, Rasulullah hanya diam dalam keadaan termenung sedih. Rasa kaget dan bingung melingkupi diri beliau. Beberapa kali beliau naik ke puncak gunung, tetapi setiap kali beliau sudah mencapai puncaknya, muncul bayangan Jibril yang berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul Allah." Dengan begitu, hati dan jiwa beliau menjadi tenang kembali. Setelah itu beliau pulang. Jika kevakuman wahyu itu berulang berselang lagi, maka beliau melakukan hal yang sama, naik ke bukit. Namun selagi sudah tiba di puncak bukit, tiba-tiba muncul bayangan Jibril dan mengatakan hal yang sama. Ibnu Hajar menuturkan, selama wahyu terputus untuk beberapa hari lamanya, beliau sangat ketakutan. Dan kedukannya segera sirna dan kembali seperti sebelumnya tatkala bayang-bayang kebingungan mulai surut. Tanda-tanda kebenaran mulai membias, dan beliau menyadari secara yakin bahwa kini beliau benar-benar menjadi seorang Nabi Allah yang maha besar dan maha tinggi. Bahwa yang mendatangi beliau adalah duta pembawa wahyu yang menyampaikan pengabaran langit. Kegelisahan dan penantiannya terhadap kedatangan wahyu merupakan sebab keteguhan hatinya. Jika wahyu itu datang lagi, maka Jibril benar-benar datang lagi untuk kedua kalinya. Tatkala beliau sedang berjalan, tiba-tiba beliau mendengar sebuah suara yang berasal dari langit. Beliau mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat yang mendatangi beliau di Gua Hira, sedang duduk di sebuah kursi menggantung di antara langit dan bumi. Beliau lalu mendekatinya hingga tiba-tiba beliau terjerembab ke atas tanah. Setelah sadar, beliau pulang menemui keluarganya dan mengatakan, "Selimuti aku, selimuti aku." Lalu Allah menurunkan surat Al-Muddatsir ayat 1-5. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. Sungguh ayat ini merupakan perkataan yang besar dan menakutkan yang membuat beliau melompat dari tempat tidurnya yang nyaman di rumah dan penuh kedamaian, siap terjun ke kancah dakwah. Di antara arus dan gelombang, antara yang keras dan yang menarik menurut perasaan manusia, terjun ke kancah kehidupan masyarakat. Maka Rasulullah bangkit, dan setelah itu selama 25 tahun beliau tidak pernah istirahat dan diam. Tidak hidup untuk diri sendiri dan keluarga beliau. Beliau bangkit dan senantiasa bangkit untuk berdakwah kepada Allah, memanggul beban yang berat di pundaknya.
tidak mengeluh dalam melaksanakan beban amanat yang besar di muka bumi ini, memikul beban kehidupan sesama manusia, beban akidah, beban moral, perjuangan dan jihad di berbagai medan dakwah. Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab yang sangat fanatik dan menghormati tradisi leluhur mereka. Walaupun masih ada ritual keagamaan yang sesuai dengan warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi kebanyakan tradisi dan ritual mereka telah jauh menyimpang dari apa yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim maupun Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga moral kehidupan mereka yang sudah sangat terpuruk. Kondisi inilah yang selama ini diamati oleh baginda Nabi, sampai-sampai beliau sering menyendiri di Gua Hira dengan harapan mendapat petunjuk dari Allah untuk memperbaiki agama dan moral kaumnya. Beliau sadar bahwa cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bukan hal yang mudah, melainkan sangat sulit dan sangat berat. Hal ini tentu membutuhkan kemauan keras agar tidak bisa diguncang oleh rintangan dan kesulitan yang akan datang. Maka dalam menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah mempersiapkan diri agar tidak kaget saat menghadapi banyak rintangan dan medan perjuangan dakwah yang tidak ringan. Rasulullah menampakkan Islam pada awal mulanya kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka kepada Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik dan mereka pun mengenal beliau dengan baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Maka kebanyakan mereka yang diseru ini langsung memenuhi seruan beliau, karena mereka sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri beliau dan kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Dalam tarikh Islam, mereka ini dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam. Mereka diantaranya adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, istri beliau sendiri, pembantu beliau Zaid bin Harisah bin Surahbil Al-Kalbi, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari-hari pertama dimulainya dakwah. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah, memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaumnya sangat suka mendatangi Abu Bakar dan menyayanginya, karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang, serta baik pergaulannya dengan orang lain. Maka dia menyeru orang-orang dari kaumnya dan orang yang biasa duduk-duduk bersamanya dan yang dapat dipercayainya. Berkat seruannya, beberapa orang di antara mereka pun memeluk Islam, seperti Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Kawanan lain yang juga lebih dahulu masuk Islam seperti Bilal bin Rabah Al-Habsyi kemudian disusul oleh beberapa orang seperti Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Haris bin Fihr, Abu Salama bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzum, Utsman bin Maz'un dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah.
Ubaidah Al-Haris bin Al-Muttalib, Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya Al-Khattab, Khabab bin Al-Ard, Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, dan lain-lainnya. Mereka ini juga disebut sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisam menghitung jumlah mereka ini lebih dari 40 orang. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah dan banyak yang membicarakannya. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan. Sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit, lalu berhenti setelah turunnya awal surat Al-Muddatsir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan-penggalan kata yang indah, menawan, dan sentuhan lembut sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu. Berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan kemusyrikan. Berisi ciri-ciri surga dan neraka yang seakan-akan keduanya tampak di depan mata, membawa orang-orang mukmin ke dunia lain tidak seperti dunia yang ada pada waktu itu. Setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy pada tahapan awal ini. Sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Namun mereka tidak ambil peduli, sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya, seperti yang biasa dilakukan oleh Umayyah bin As-Salat, Qus bin Sa'idah, Amr bin Nufail, dan lainnya. Namun lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan dan dakwah beliau. Oleh karena itu mereka pun mulai menaruh perhatian dan curiga terhadap dakwah beliau. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Namun selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu satu sama lain. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah menampakkan dakwah kepada kaum kerabatnya, menjelaskan tentang kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Kemudian wahyu berikutnya pun turun, yang di dalam wahyu ini ada firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Setelah ayat tersebut turun, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah mengundang Bani Hashim. Maka mereka pun memenuhi undangan itu, yaitu beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf, yang jumlahnya ada sekitar 45 orang. Sebelum beliau berbicara, Abu Lahab sudah mendahului angkat bicara. Wahai Muhammad, mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin berbicara dan tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan bani bapakmu jika engkau tetap bertahan pada urusanmu ini. Maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy menerkammu, dan semua bangsa Arab akan ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat seorang pun dari bani bapaknya
yang pernah berbuat macam-macam seperti engkau perbuat saat ini." Rasulullah saat itu hanya diam dan sama sekali tidak berbicara dalam pertemuan itu. Kemudian beliau mengundang mereka untuk yang kedua kalinya, dan dalam pertemuan itu beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya." Kemudian beliau melanjutkan, "Sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati layaknya sedang tidur nyenyak dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun dari tidur. Kalian benar-benar akan dihisap terhadap apa-apa yang kalian perbuat. Lalu di sana ada surga yang abadi dan neraka yang abadi pula." Lalu Abu Thalib paman beliau berkata, "Wahai Muhammad, kami tidak suka menolongmu, menjadi penasehatmu dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapakmu ini sudah bersepakat. Aku hanyalah segelintir orang di antara mereka. Namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang engkau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu. Namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Muthalib." Kemudian Abu Lahab berkata, "Wahai Abu Thalib, demi Allah ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang melakukannya." Abu Thalib menimpali, "Demi Allah, aku tetap akan melindunginya selagi aku masih hidup." Setelah Nabi merasa yakin terhadap janji dari Abu Thalib untuk melindungi dalam menyampaikan wahyu dari Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas bukit Safa lalu berseru, "Wahai semua orang, wahai Bani Fir, wahai Bani Adi," yang ditujukan kepada semua suku Quraisy hingga mereka berkumpul semua. Jika ada seseorang berhalangan hadir, maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Abu Lahab beserta para pemuka Quraisy lain juga ikut datang. Beliau pun melanjutkan, "Apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku?" "Benar, kami percaya," jawab mereka. "Kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Beliau pun mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhir. Lalu Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau Muhammad untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turun ayat surat Al-Lahab, "Tabbat yada Abi Lahabin wa tab." Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Muslim meriwayatkan bagian lain dari kisah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, tatkala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, maka beliau menyeru secara umum maupun secara khusus. Lalu beliau bersabda, "Wahai semua orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak bisa berbuat apapun terhadap kalian di hadapan Allah, kecuali jika kalian mempunyai kerabat dekat yang bersamaku, sehingga aku bisa membasahinya menurut kebasahannya."
Seruan yang melengking tinggi inilah yang menjadi tujuan penyampaian dakwah. Rasulullah sudah menjelaskan kepada kerabat dan orang-orang yang terdekat dengan beliau bahwa pembenaran terhadap risalah beliau merupakan inti hubungan antara diri beliau dengan mereka. Fanatisme kekerabatan yang selama ini dipegang erat oleh bangsa Arab menjadi mencair dalam kehangatan peringatan yang datang dari sisi Allah ini. Sahabat LH Inspiratif, demikian kisah Rasulullah mengenai peristiwa turunnya wahyu dan berdakwah secara sembunyi-sembunyi hingga berdakwah terang-terangan kepada kaum kerabat beliau. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Simak kisah lengkap Rasulullah bagian keempat. Sahabat LH Inspiratif, mohon dukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan jangan lupa meninggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih.